Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti proses perkuliahan dan beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Artian NIM 2521120 dari kelompok 4. Sebelum memulai penjelasan, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Rehan Derengga, NIM 2521121. Selanjutnya Al-Huda Mukhtar, NIM 2521123. Huanda Hamidah, NIM 2521133. Putri Ramadhani, NIM 2521136. Niftana Nurjannah, NIM 2521137. Selanjutnya Berri Anugrah Saputra, NIM 2521138. Selanjutnya Aditya Endra Saputra, NIM 2521150. Dan Putih Ayu Agustin Batuah, NIM 2521157. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Keamanan komputer juga dikenal dengan sebutan cyber security atau IT security. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi informasinya sendiri, memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Jadi sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja atau proses komputer. Penerapan komputer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa juga diidentifikasi dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Komputer security akan membahas dua hal penting, yaitu ancaman dan kelemahan sistem. Keamanan komputer memiliki beberapa ancaman. Yang pertama, serangan melalui internet dan jaringan. Yang pertama, malware atau maliciousware. Yang pertama, virus, yaitu program yang bertujuan untuk mengubah cara bekerja komputer tanpa seizin pengguna. Yang kedua, worm, yaitu program yang mengandalkan dirinya secara berulang-ulang di komputer sehingga menghabiskan sumber daya. Yang ketiga, Trojan, yang berfungsi sebagai program atau sesuatu yang menyerupai program yang bersembunyi di dalam komputer kita. Kemudian malware ini akan mengirimkan payload atau kejadian destruktif yang dikirimkan oleh program. Malware ini juga dapat diatasi dengan menggunakan program antivirus. Selanjutnya, seragam denial of service atau DOS attack. Yang pertama, serangan yang bertujuan untuk mengganggu akses komputer pada layanan web atau email. Yang kedua, pelaku akan mengirimkan data yang tak bermanfaat secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, akibatnya jaringan akan memblok pengunjung lainnya. Selanjutnya, backdoor, yaitu program yang memungkinkan pengguna tak terautorisasi untuk masuk ke komputer tertentu. Selanjutnya ada spoofing, yaitu teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Yang kedua, penggunaan tak terautorisasi. Yang ketiga, pencurian hardware dan software. Dan yang keempat, pencurian informasi. Selanjutnya, keamanan komputer dalam pencurian hardware dan software. Pencurian hardware, diambilnya hardware dari lokasi tertentu, dapat diatasi dengan memberikan kunci, gembok, dan sebagainya. Kemudian pencurian software, yaitu
seorang mencuri media piranti lunak dan dengan sengaja menghapus program atau secara ilegal menyalin program termasuk dalam kategori pencurian software adalah pembajakan. Selanjutnya, pencurian informasi yang terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi atau yang sifatnya razia. Selanjutnya, untuk melindungi pencurian informasi ini menggunakan metode enskripsi. Enskripsi ini merupakan mengubah karakter yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Salah satu isu yang terpenting saat ini dalam e-gov adalah tanda tangan digital. Kemudian sertifikat digital sering digunakan untuk transaksi online. Selanjutnya, pencegahan keamanan komputer. Mencegah terjadinya serangan pada komputer terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Terdiri dari 4 faktor. Yang pertama adalah desain sistem. Desain sistem ini yang merupakan baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusunan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kemudian yang ketiga, manajemen, yang pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure, tidak lepas, dan bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operation procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Dan yang terakhir yaitu manusia atau administrator, yaitu manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah dapat dipertimbangkan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Rehan Derengga. Kepada Saudara dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya etika penggunaan teknologi informasi. Untuk mengatasi berbagai pencurian di atas, diperlukan etika komputer. Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu, yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Biasanya, pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Masalah moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Jadi, etika komputer adalah panduan moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Selanjutnya, yaitu pentingnya etika komputer. Menurut James Moore, terdapat 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer, yaitu pertama, kelenturan logika. Kedua, faktor transformasi. Dan yang ketiga, faktor tak kasat mata. Selanjutnya, hubungan antara keamanan komputer dan etika. Keamanan komputer dan etika terkait dalam arti bahwa kepatuhan terhadap etika komputer yang ditetapkan akan mengarah pada peningkatan keamanan komputer. Keamanan komputer mengacu pada keamanan atau kurangnya keamanan baik komputer pribadi maupun komersial. Etika untuk komputer digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip filosofis tentang benar atau salah dalam kaitannya dengan penggunaan komputer. Pelepasan virus berbahaya yang tidak etis dapat menyebabkan masalah dengan keamanan komputer dan crash. Kaitan antara keamanan komputer dan etika dapat dilihat dalam prinsip etika yang melarang orang untuk menyerang privasi orang lain dengan mendapatkan akses tidak sah ke file pribadi mereka dan informasi pribadi lainnya. Perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan teknologi ini. Ini telah diterjemahkan ke peningkatan jenis tindakan yang dapat dilakukan dengan komputer dan gadget terkait lainnya.
Sayangnya, pertumbuhan ini juga telah meningkatkan cara yang tidak bermoral dapat memperoleh akses ke file pribadi dan informasi orang lain. Pelanggaran etika semacam itu merupakan kompromi terhadap keamanan komputer. Mempraktikkan etika keamanan komputer yang baik berarti bahwa akses tidak sah tersebut akan berhenti, melindungi informasi pribadi orang lain. Terkadang, keamanan komputer dan etika saling terkait dengan cara yang tidak disengaja. Contoh hubungan ini dapat dilihat ketika pengguna komputer pergi untuk mengunduh file dari situs web yang memikat orang dengan janji mengunduh gratis karya orang lain. Unduhan ini mungkin termasuk unduhan musik, unduhan perangkat lunak, nada dering, video, dan gambar. Secara etika dan hukum adalah salah satu secara etika dan hukum adalah salah untuk mengunduh karya intelektual dan kreatif orang lain tanpa membayarnya. Orang mengunduh materi mungkin menyadari pelanggaran etika komputer ini. Namun, orang tersebut mungkin masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Lebih sering daripada tidak, unduhan gratis datang dengan lampiran yang tidak diinginkan, dalam bentuk program jahat atau program pelacakan, dan terkadang dapat menyebabkan komputer mogok. Dalam hal ini, pelanggaran etika komputer telah menyebabkan kompromi keamanan komputer. Kode etik sering dilanggar ketika orang menyerang privasi orang lain dengan mendapatkan akses tidak sah ke informasi pribadi yang disimpan di komputer. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Al-Huda Mukhtar. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rehan Ringga. Hak-hak atas komputer. Pertama, hak sosial dan komputer. Menurut Deborah Johnson, profesor dari Rensselaer Polytechnic Institute mengemukakan bahwa masyarakat memiliki hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, dan hak atas pengembalian keputusan komputer. 2. Hak atas informasi. Menurut Richard Opmation, seorang profesor di Southern Methodist University, telah mengklasifikasikan hak atas informasi berupa hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Ketiga, kontrak sosial jasa informasi. Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak tersebut dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Kontrak tersebut tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Sangat penting penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi, dalam kurung information technology atau IT di perusahaan. Etika tersebut akan mengantarkan keberhasilan perusahaan dalam proses pengembalian keputusan manajemen. Kegagalan pada penyajian informasi akan berakibat risiko kegagalan pada perusahaan. Penerapan etika teknologi informasi dalam perusahaan harus dimulai dari dukungan pihak top manajemen, terutama pada Chief Information Officer atau CEO. Kekuatan yang dimiliki CEO dalam penerapan etika IT pada perusahaannya sangat dipengaruhi akan kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik profesional oleh CEO untuk sendiri. Kriminalitas di internet atau cybercrime. Kriminalitas cyber dalam kurung cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindak pidana kriminalitas yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberface, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberface ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknis, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime
semi-offline crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas tutorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Kejahatan cyber. Ada berbagai kejahatan cyber yang terjadi. Yang pertama, hacker. Hacker adalah seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Yang kedua, cracker. Cracker adalah seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal dan memiliki niat buruk. Yang ketiga, script kiddie, yaitu serupa dengan cracker tapi tidak memiliki keahlian teknis. Yang keempat, cyber teroris. Seseorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk merusak dan menghancurkan komputer atau jaringan dengan alasan politis. Yang kelima, phishing atau farming, yaitu trik yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mendapatkan informasi rahasia. Jika phishing menggunakan email, farming langsung menuju ke web tertentu. 6. Spam, yaitu email yang tidak diinginkan yang dikirim ke banyak penerima sekaligus. Yang ketujuh, spyware, yaitu program yang secara tidak sengaja terpasang untuk mengirimkan informasi pengguna kepada pihak lain. Salah satu bentuknya adalah adware. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya yang lainnya. Kepada saudara yang ingin melanjutkan ini, disilahkan. Selanjutnya, kriminalitas di internet. Kejahatan komputer juga dapat ditinjau dalam ruang lingkup sebagai berikut. 1. Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional. 2. Komputer dalam perangkat sebagai objektif penyalahgunaan di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau diduplikasi secara tidak sah. 3. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. 4. Adalah unauthorized acquisition, disclosure of use of information and data yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara yang ilegal. Menurut Bainbridge, pada tahun 1993, dalam bukunya Komputer dan Hukum dibagi menjadi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer. 1. Memasukkan instruksi yang tidak sah. 2. Pengubahan data input. 3. Perusakan data. Hal ini dapat terjadi terutama pada data output. Komputer sebagai pembantu kejahatan, akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang tidak dikenal dengan hacking. Selanjutnya, kerangka hukum bidang teknologi informasi. Dampak negatif yang serius karena berkembang teknologi informasi terutama teknologi internet harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin terjadi, yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum yang harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat teknologi informasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatan di internet, dengan menerapkan hukum siber atau cyber law. Selanjutnya kepada Miftah Nurjana.
Selanjutnya, pendapat tentang cyberlaw. Munculnya kejahatan di internet pada awalnya banyak terjadi pro kontra terhadap penerapan hukum yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan saat itu sulit untuk menjerat secara hukum para pelakunya karena beberapa alasan. Alasan yang menjadi kendala seperti sifat kejahatannya bersifat maya, lintas negara, dan sulitnya menemukan pembuktian. Hukum yang ada saat itu yaitu hukum tradisional banyak memunculkan kontra karena harus menjawab pertanyaan bisa atau tidaknya sistem hukum tradisional mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan di internet. Mas Wirgantoro dalam naskah akademik tentang EU bidang teknologi informasi menyebutkan terdapat dua kelompok pendapat dalam menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama kelompok pertama berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada perundangan yang mengatur masalah kriminalitas penggunaan teknologi informasi atau cybercrime. Dan oleh karenanya, jika terjadi tindakan kriminal di dunia siber, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menghukum pelakunya. Kelompok kedua beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, meski belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah cybercrime, namun demikian para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan yang sudah ada. Pendapat kelompok di atas mendorong diajukannya 3 alternatif pendekatan dalam penyediaan perundang-undangan yang mengatur masalah kriminalitas teknologi informasi, yaitu alternatif pertama adalah dibuat satu undang-undang khusus yang mengatur masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi. Alternatif kedua, memasukkan materi kejahatan teknologi informasi ke dalam amandemen KUHP yang saat ini sedang digodok oleh tim Departemen Kehakiman dan HAM. Alternatif ketiga, melakukan amandemen terhadap semua undang-undang yang diperkirakan akan berhubungan dengan pemanfaatan. Selanjutnya, prinsip dan pendekatan hukum. Istilah hukum siber diartikan sebagai adanya kata dari cyberlaw, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Physical World Law, dan hukum maya. Antara istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Dalam ruang siber, pelaku pelanggaran kembali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan di Indonesia belum memiliki yudikasi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi. Mengingat pelanggaran hukum bersifat tradisional, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dalam hukum internasional dikenai 3 jenis jurisdiksi, yaitu jurisdiksi untuk menetapkan undang-undang atau jurisdiction to prescribe. Yang kedua, jurisdiksi hukum atau de jurisdiction de enforce, dan yang ketiga jurisdiksi untuk menuntut atau de jurisdiction to adjudicate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Ramadhani. Atau bisa dilanjutkan oleh Saudara Berry Anugrah Saputra. Kepada Saudara dipersilahkan. Ruang lingkup cyberlaw. Yang pertama, perspektif cyberlaw dalam hukum Indonesia. Dilihat dari kejadian-kejadian kriminalitas di internet dan begitu berkembangnya pemakaian atau pemanfaatan
di Indonesia maupun di dunia internasional. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan cyber law sebagai prioritas utama. Urgensi cyber law bagi Indonesia terletak pada keharusan Indonesia untuk mengarahkan transaksi lewat internet saat ini agar sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati, dan keharusan untuk meletakkan dasar legal dan kultural bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam masyarakat informasi. Pemerintah Indonesia baru saja mengatur masalah hak atas kekayaan intelektual nomor 19 tahun 2002. Namun undang-undang tersebut berfokus pada persoalan perlindungan kekayaan intelektual saja. Ini terkait dengan persoalan tingginya kasus pembajakan piranti lunak di negeri ini. Kehadiran undang-undang tersebut tentu tidak lepas dari desakan negara-negara produsen piranti lunak itu berasal. Begitu juga dikeluarkannya Undang-Undang Hak Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terlepas dari masalah itu, sebenarnya kehadiran cyber law yang langsung memfasilitasi e-commerce, e-government, dan cybercrime sudah sangat diperlukan. Perundangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Dalam RUU pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia telah dibahas berbagai aturan pemanfaatan teknologi informasi atau internet di berbagai sektor atau bidang. Aturan ini dibuat karena kemunculan sejumlah kasus yang cukup fenomenal di dunia internet yang telah mendorong dan mengukuhkan internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya saat ini. Munculnya perundangan pemanfaatan teknologi informasi karena didorong pertimbangan-pertimbangan seperti pertumbuhan teknologi informasi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat nasional sebagai jawaban atas dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat. Dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia. Dalam RUU pemanfaatan teknologi, kegiatan yang diatur meliputi yang pertama, perdagangan elektronik dalam kurung e-commerce. Yang kedua, perbankan elektronik e-banking. Pemerintahan elektronik dalam kurung e-government. Selanjutnya, pelayanan kesehatan elektronik dalam kurung e-hospital. Selanjutnya, pemberian nama domain name service atau DNS. Selain itu, aturan-aturan lain yang berhubungan dengan hal di atas, seperti hak kekayaan intelektual, hak atas kerahasiaan informasi, pelindungan hak-hak pribadi, perpajakan,
penyelesaian sengketa, yurisdiksi, penyelidikan, dan tindak pidana diatur dalam perundangan lain seperti adanya hak paten, HAKI, dan RUU TPT, tindak pidana teknologi informasi. Selanjutnya saya berikan kepada Putri Ramadhani. Kepada Saudari Putih Ayu Agustin Batuah dipersilahkan. Implementasi hukum teknologi informasi di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi atau UU TPT dibuat dengan tujuan untuk mendukung ketertiban pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, orang asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan atau transaksi dengan orang, atau badan hukum yang lahir dan berkedudukan di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hukum Indonesia dan hak asasi manusia, tidak diskriminatif bagi berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Pembuktian cybercrime alat bukti yang digunakan dalam penyidikan selain alat bukti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, catatan elektronik yang tersimpan dalam sistem komputer merupakan alat bukti yang sah. Catatan elektronik tersebut yang akan dijadikan alat bukti sah di pengadilan wajib dikumpulkan oleh penyidik dengan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Selain catatan elektronik, maka dapat digunakan sebagai alat bukti meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu, serta data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar. Selanjutnya ada peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Alat bukti elektronik khususnya yang berwujud perangkat lunak diperoleh dengan cara penggandaan dari lokasi asalnya dengan cara tertentu tanpa merusak struktur logika program. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.